Hai Gotek. Hai. Kita ketemu lagi malam ini. Saya Wisnu dan Bagas. Oke. Malam kayaknya kita akan cerita sedikit ya tentang yang baru ini hangat dan banyak diterapkan di beberapa organisasi, yaitu tentang multi-factor authentication. Oke. Nah, tapi sebelum kita masuk ke sana, Mas, multi-factor authentication, mungkin kita harus cerita dulu current condition sebenarnya di dalam internal beberapa organisasi di negara ini seperti apa sih gitu. Kan ada banyak yang cerita penerapan single sign-on. Oke. Nah, single sign-on di beberapa organisasi gitu. Single sign-on apa dulu Mas? Kasih tahu. Nah, coba Mas Bagas mungkin ini single sign-on. Single sign-on itu artinya gini ya, kalau saya nggak salah mengerti ya. Jadi ada banyak aplikasi nih, ya kan? Daripada kita ngapalin semua password, semua credential dari semua aplikasi, dibikin satu pintu. Ya, masuk satu pintu itu, kita bisa buka ke semua aplikasi. Begitu bukan Mas? Ya, itu sih benar sih single sign-on. Tapi single sign-on itu masih menggunakan cara autentikasi yang sangat lama sebenarnya, password. Nah, beberapa organisasi sudah menerapkan salah satu langkah pengamanan terkait kerentanan penggunaan password ini dengan mengharuskan perubahan password setiap beberapa waktu sekali, tiga bulan sekali atau 1 bulan sekali. Ribet ya? Ribet, tapi sederhana juga. Tapi justru dengan kesederhanaan itu sebenarnya risikonya sangat gede. Apa tuh Pak risikonya? Nah, karena kan kalau misalnya disyaratkan hanya password berubah, seseorang itu ketika merubah passwordnya dengan hanya menambahkan satu huruf tambahan aja, passwordnya udah berubah belum? Iya, betul ya. Sebenarnya tingkat keamanannya akan bertambah nggak di situ? Iya, bertambah cuma nggak banyak-banyak amat. Nah, itu dia. Minta validasinya. Nah, gitu. Dan itu belum lama ini juga di beberapa tempat di negara kita itu ada yang menerapkan namanya multi-factor authentication nih. Nah, itu yang mau kita bahas. MFA. Disingkat MFA. Itu yang mau kita bahas malam ini ya, jadi ya Sobat Gotek ya. Berangkat dari current condition tadi, penerapan single sign-on, dan ada kerentanan, dan ada isu juga sebenarnya. Isu ini cukup berbahaya karena di awal tahun lalu ada beberapa organisasi di beberapa negara di dunia yang ternyata dibobol datanya ya, informasinya ya. Akhirnya mereka mulai menyadari betapa pentingnya level security yang mumpuni untuk menangkal dari serangan. Salah satunya ada penerapan MFA. Coba sekarang gantian Mas Bagas. Mas Bagas ceritain sedikit tentang MFA, Mas. Oke, tapi sebelum kita masuk ke MFA tadi ya, saya akan coba terangkan tentang apa sih autentikasi itu. Oke. Ya, jadi kita sering ya buka-buka aplikasi yang menyimpan informasi dan data penting kita, ya kan? Nah, sementara kita nggak mau nih data atau informasi kita tuh gampang diakses sama orang sembarangan, begitu kan? Akhirnya makanya ada namanya autentikasi. Nah, dalam autentikasi ada 3 hal yang paling penting, Mas. Yang pertama itu adalah identifikasi, Mas. Nah, makanya kenapa setiap kita masuk ke sebuah aplikasi itu ditanya username-nya apa, emailnya apa, itu adalah jelasin siapa Anda. Jadi yang dimaksud identifikasi di sini adalah username atau email yang menandakan Anda siapa. Oke. Itu akan mengacu ke satu orang tertentu ya. Satu entitas tertentu. Betul. Mas, lanjutin Mas, autentikasi. Kemudian setelah tahu orangnya atau siapa entitas tadi, untuk membuktikan bahwa dia orang yang benar dan bukan orang lain, namanya autentikasi. Pakai password misalnya. Nah, misalnya tadi ada username-nya admin. Passwordnya apa? Buat membuktikan bahwa dia benar-benar admin. 1, 2, 3, 4. Ya, 1, 2, 3, 4. Admin 1, 2, 3, 4. Password default banget ya. Yang ketiga adalah tentang otorisasi. Jadi apa itu otorisasi? Ketika sudah ketahuan nih siapa orangnya, membuktikan bahwa dia orang yang benar, maka dia bisa mengakses data apa aja. Kalau admin mungkin bisa hampir semua data, tapi tetap dia nggak bisa lihat password setiap user. Dan kalau user, mungkin dia punya akses ke data tertentu aja, itu namanya otorisasi. Nah, 3 serangkai tadi Mas, identifikasi, autentikasi, dan otorisasi itulah yang disebut dengan sistem autentikasi. Oke, identifikasi, autentikasi, dan otorisasi. Nah, kalau otorisasi ini bisa kita katakan berarti dia mencakup 2 hal ya, rights and permission. Right and permission, that's right, betul sekali. Jadi terkait role, terkait peran, dia punya hak apa aja, dikasih izin kemana aja. Kayak gitu. Oke, cakep banget Mas. Sebenarnya multi-factor authentication itu adalah salah satu bentuk kredensial untuk enhance security, untuk tingkat keamanan yang lebih canggih lagi lah, ada kutip lebih berlapis lebih banyak gitu. Dan multi-factor authentication itu adalah sebuah sistem yang menggabungkan 2 atau lebih independent credentials. Maksudnya independent credentials itu adalah cara autentikasi yang berbeda tadi. Antara satu dan yang lain itu nggak terkait. Ini contoh paling gampang aja deh.
Mas tadi udah nyebutin password. Betul. Itu adalah salah satu bentuk autentikasi. Autentikasi. Ya, betul. itu password. Dan misalnya ada lagi yang baru diterapin di sebuah organisasi belum lama ini. Ya. Penggunaan adanya Google Authenticator. Oh, Google Authenticator. Nah, Oke. antara password sama Google Authenticator itu kan nggak saling Betul. terkait, gitu kan? Itu kan sebenarnya saling Cara yang terpisah. berbeda. Ya, satu dan lainnya nggak terkait. Nah, jadi kalau kita mau ngomongin independent credential itu berarti ada beberapa faktor yang bisa kita lihat nih sebenarnya di sini. Ada 3 what factors terkait multi-factor authentication. Yang pertama adalah apa yang diketahui oleh si user. Oke. Yaitu password tadi. Password atau PIN mungkin. PIN yang paling sederhana. Oke, atau pattern. Ya, itu yang biasanya orang milihnya Yang yang paling paling gampang, gampang, pattern gitu ya. Karena nggak usah lihat angka, nggak usah lihat huruf gitu ya. Iya, padahal itu kalau misalnya mau diserang itu orang lihat dari Smooth bekas smooth attack-nya itu kan udah kelihatan tuh bekas orangnya, garis tangannya, gitu kan. Keringetnya, mahitnya itu. Garis tangan tapi bukan nasib ya di sini ya. Oke. Kedua kan ada yang what the user has. Jadi apa yang dimiliki. Contohnya tadi adalah token Google Authenticator. Nah, atau Google Authenticator. Itu kan dimiliki oleh setiap orang. Setiap orang beda-beda pastinya dong. Ya, berarti HP-nya dimiliki orang tersebut. Otak banget. Nah, dan yang ketiga adalah apa yang menunjukkan siapa dia. Ini kita berarti ngomongin soal apa, Mas? Biometrik. Nah, itu kan udah 3 faktor, Mas. Ya. Ada lagi nggak sih, Mas, kira-kira faktor yang jadi terkait dari dengan MFA? Faktor-faktor tadi ya, something what you know, apa yang Anda tahu, something what you have, apa yang Anda punya, tadi email, SMS, HP, token, dan something what you are, apa yang ada di diri kita nih. Biometrik, lensa, tangan, face, ya. Nah, ada lagi nih yang kadang juga dipakai, tapi biasanya secara nggak sadar. Artinya sistemnya nggak kelihatan tuh. Pakai cara somewhere that you are. Jadi kamu ada di mana? Maksudnya gimana? Nah, makanya kadang kalau misalnya kita buka aplikasi, dia ngecek tuh ke email notifikasi. Sistem mendeteksi sekarang Anda berada di Singapura. Padahal selama ini biasanya di Indonesia. Nah, itu ada tanda-tanda apakah Anda benar-benar orang yang bekerja di situ. Iya, selama jadi user Anda bukan sih? Kan Anda bisa di Jakarta nih. Gitu. Iya, tiba-tiba kok Anda login dari US misalnya. Oh, berarti dia punya geolokasi. Dia bisa mengakses lokasi kita ya? Iya, dari IP-nya. Dari IP-nya tadi. Itu kayaknya udah diterapin di beberapa organisasi tempat kita bukan sih? Dalam paling gampang contohnya kayak absen. Biasanya buat absen nih, lagi di mana nih? Nah, ini kan lagi di mana ketahuan kan? Kan nggak bisa tuh kita absen misalnya jaraknya beberapa terlalu jauh dari kantor. Iya, 1 kilometer gitu ya. Terlalu jauh kita mau absen nggak bisa. Kita harus berada di dalam jangkauan range-nya kantor gitu kan. Itu mungkin ada mirip-mirip kayak gitu kali ya. Betul. Terus apa lagi, Mas? Tapi itu kan biasanya nggak di-input kan, tapi dia ngecek dari keberadaan IP kita. Oke, itu autentikasi yang lain. Yang lain adalah autentikasi berdasarkan kebiasaan kita, Mas. Jadi sistem tuh bisa mendeteksi kebiasaan kita biasanya ngapain aja sih, jam berapa, terus biasanya mengakses menu apa. Nah, kalau tiba-tiba kita misalnya mengakses di tengah malam, padahal biasanya nggak pernah. Kemudian malah sebuah menu yang kita nggak pernah akses. Nah, itu sistem bisa memperingatin kita tuh pakai email ke kita. Peringatan, ada kegiatan yang mencurigakan dari akun Anda. Nah, itu salah satu bentuk autentikasi juga. Oh, jadi sistem itu akan melihat something what you do. Something what you do, betul. Yeah, something what you do, what you usually do. Itu udah diterapkan kalau nggak salah seingat saya sih. Ini seingat saya ya, namanya juga gosip. Kadang nggak ada salah kan. Seingat saya udah pernah nyoba di Instagram, kayaknya gitu. Oh gitu, di Instagram nggak bisa ya? Instagram pernah kayak gitu sih. Iya. Tapi Instagram siapa yang waktu itu saya coba, saya lupa. Siapa itu? Saya itu jangan cerita lebih panjang kalau soal itu. Tadi 3 faktor pertama yang Mas sebutin, itu adalah faktor yang kita input, Mas. Nah, sementara 2 faktor terakhir itu adalah faktor yang kita nggak input tapi sistem mendeteksi. Itu bedanya mungkin. Oke, I see. Oke, Mas. Terus kalau pengertian MFA sendiri sebenarnya terkait dengan pengertian MFA, multi-factor authentication gitu. Sebenarnya kenapa sih kita butuh MFA segala gitu loh? Iya. Kalau dikaitin dengan cyber security, kita ngomongin pasti cyber attack dong. Cyber attack itu kan akan selalu berkembang, ya kan? Betul. Nah, Mas boleh cerita sedikit nggak? Kenapa sih kita harus selalu mengembangkan MFA? Kenapa kita harus menerapkan MFA kalau kita kaitin dengan perkembangan dunia cyber security dan jenis-jenis cyber attack yang ada di sekitar kita sekarang? Oke, jadi yang pertama adalah tidak pernah ada sistem yang 100% tahan dari serangan cyber. Jadi nggak ada yang 100% aman tuh nggak ada. Pasti ada celahnya.
Nah, sebagai user yang bisa kita lakukan apa? Defense kita apa? Pertahanan kita adalah menambah lapisannya, Mas. Jadi kalau kayak bawang nih, kalau kayak bawang, onion, ditambahin lapisannya biar banyak. Biar apa? Ketika si hacker mau nyerang sistem kita, dia butuh banyak effort. Lapisan yang satu, breach, ada lapisan kedua, lapisan ketiga, lapisan keempat. Harapannya biar si hacker ini kehilangan motivasi. Jadi ketika misalnya cost untuk bisa membreach sebuah sistem itu makin besar, biaya, tenaga, waktu, nah dibandingkan dengan manfaat dari informasi yang mau didapat, harapannya motivasinya hilang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah nature-nya manusia nih, Mas. Itu selalu lupa. Manusia tempatnya khilaf, tempatnya salah, lupa terus. Nah, jadi kalau gunanya multi-factor atau two-factor authentication, kalau misalnya salah satu lupa, nah misalkan ada dua nih, passwordnya lupa, kita masih bisa pakai yang, kalau what you know lupa, kita masih bisa pakai yang what you have misalnya, dikirim lewat token ke SMS misalnya seperti itu. Ya, contoh itu kalau lupa password. Oh, jadi lupa password itu sebenarnya salah satu bentuk dari multi-factor authentication juga? Bagian callback-nya. Jadi misalnya kita buka HP kita nih, bisa pakai face kan, itu pakai something what you are, oke? Pas dites mukanya, lagi pakai masker nih, gagal. Akhirnya pakai apa? Pakai PIN, ya kan? Biar bisa masuk ke sistem, dia pindah dari something what you are menjadi something what you have. Nah makanya di sini juga bisa perlu sampaikan juga nih, bahwa multi-factor atau authentication itu kekuatannya, Mas, itu hanyalah sekuat dari faktor yang paling lemah. Gitu. Berarti kita nggak akan selalu beranjak jauh-jauh dari human centered security dong. Betul. Jadi makanya link terlemah dalam sebuah sistem itu selalu manusianya, Mas. Makanya sebenarnya paling gampang diserang ya. Jadi katakan kita punya sebuah sistem yang sophisticated nih, Mas. Canggih banget gitu ya. Buat bisa nge-breach itu cuma bisa brute force doang. Yang butuh waktu puluhan tahun misalnya dengan sistem paling canggih. Nah, kalau gitu keadaannya berarti siapa yang di-breach? Manusianya, Mas. Pakai phishing, pakai social engineering. Jadi cari cara biar si orangnya sendiri yang buka passwordnya. Gitu, Mas. Mas, tapi balik lagi ke password, sorry. Password itu kan kayaknya udah dari dulu ya. Dari zaman dulu email kita masih pakai Yahoo, tanda kutip ya. Masih pakai Yahoo juga udah password. Dulu masih punya Facebook, kalau mungkin dulu masih Friendster. Friendster juga kan kita selalu login pakai password. Betul. Udah ada lupa password, nanti tinggal balik lagi ke email, gitu kan. Klik lagi gitu kan. Berarti sebenarnya sistem MFA ini yang saya menarik sebenarnya udah diterapin dari lama ya sebenarnya. Dari lama. Password itu sendiri umurnya itu udah puluhan tahun, Mas. Emang dari tahun berapa? Setahu saya ya, itu sejak Unix pertama kali ada. Ya jadi Unix itu kan dia minta buat sudo itu buat super usernya itu dia butuh password. Sebentar. Direm dulu. Oke. Kita ngomong sama teman-teman kita. Mungkin nggak ngerti. Jadi Unix sama sudo apa? Jadi hak super user, adminnya yang paling tinggi bisa ngapain di sebuah komputer namanya itu super user do, bisa ngapain aja. Gitu. Nah, untuk bisa super user do butuh password. Nah, jadi password itu umumnya di tahun 60-an sebenarnya, udah teknologi obsolete sebenarnya. Jadi makanya banyak praktisi cyber security itu yang bilang, udah ngapain kita pakai password lagi sih? No password aja, no password. Pindah dari password ke sesuatu yang lo punyain, kayak HP misalnya yang harus lo bawa. Karena itu faktor itu bagusnya memang dia dikombinasikan. Jadi kita nginput sesuatu yang kita tahu seperti PIN atau seperti password ditambahkan dengan sesuatu yang kita punya. Udah nginput password, kirimin dong tokennya. Nah, itu biasanya kalau kita transaksi pakai kartu kredit kayak gitu kan, kartu kredit udah kita input data-data kartu kreditnya. Terus tokennya dikirim ke HP kita. Oke. Ini jadi menarik nih. Password itu sebuah sistem yang udah puluhan tahun. Udah dari tahun 60-an kali ya. 60-an stasi itu. Dari 60-an. Ini udah sekian lama, tapi bahkan ketika penerapan MFA ini digalakkan, password itu nggak ditinggalin gitu. Single sign on masih tetap diterapkan dengan menggunakan password gitu kan. Padahal password sendiri, password secanggih apapun yang sangat sulit mungkin ditembus dengan teknologi komputer, dengan brute force attack. Oke, itu bisa jadi sebenarnya sangat mudah ditembus sama manusia atau hacker. Ada nggak, Mas, cara-cara yang atau kelemahan kita yang kira-kira bisa membuat password yang sesulit apapun itu tuh bisa ditembus sama hacker?
Yang pertama, passwordnya pendekan. Jadi password cuma 8 digit, 8 karakter. Itu lebih gampang di brute force. Terus yang kedua, kita cuma pakai huruf kecil semua, besar semua. Itu juga gampang di breach. Tapi even pun kita punya password yang panjangnya 20 karakter misalnya, atau 32 karakter nih, ekstrim. Ya. Terus itu huruf besar, huruf kecil. Udah itu pakai karakter spesial. Nah, tapi isinya itu adalah nama kita misalnya, nama kita sama nama pacar misalnya. Tanggal lahir. Nah, si hacker bisa pakai namanya tuh istilahnya rainbow table attack. Dia mengkombinasikan dari informasi yang kita punya terus dimodifikasi. Kemungkinan tuh manusia suka ganti apa sih? Oh, huruf A jadi angka 4, huruf A jadi add. Dibikin semua kombinasi yang ada di random, diserang. Ya bisa ke breach juga dengan lebih cepat. Atau jadi social engineering itu pada akhirnya juga kalau misalnya si hacker tuh canggih, dia paham kebiasaan membaca kebiasaan, mempelajari, pada akhirnya juga bisa menggunakan rainbow table tadi ya. Bisa. Terus bisa kalau terkait cookies Mas. Cookies ya. Jadi ngomong serangan cyber nih ya. Ntar ini cookies tapi bentar dulu ya. Cookies ini bukan kue. Ini bukan kue ya. Ini bukan kue yang biasa kita makan. Coba Mas ceritain sedikit. Ini ceritanya namanya cookies attack nih teman-teman. Coba cerita sedikit Mas. Salah satu lagi serangannya adalah cookies attack. Jadi artinya apa? Dalam kita ada sebuah aplikasi, biasanya aplikasi itu menyimpan informasi-informasi di dalam browser kita tuh. Satunya adalah namanya cookies, remah-remah informasi. Maka namanya cookies. Nah, jadi mau pakai cara multifactor apapun ya, in the end buat nyimpen kredensialnya biasanya ditaruh dalam cookies. Nah, jadi akhirnya pinter. Yaudah kata dia, terserah deh mau pakai apa kayak, mau pakai captcha kayak, mau pakai token kayak, pakai apa terserah. Yang penting cookiesnya mana sini aku ambil. Cookies itu dipakai sama hacker berpura-pura menjadi usernya. Iya. Nah, caranya dengan cara apa? Tadi pakai juga cara apa? Man in the middle attack. Ya, man in the middle attack. Atau cara yang paling kuno sebenarnya di dalam cyber attack kayak phishing. Iya, phishing. Masih bisa juga. Masih bisa. Organisasi yang besar, pegawainya banyak, kan semuanya aware. Tinggal kirimin aja tuh email yang seakan-akan kegiatan yang berkait. Makanya namanya spear phishing kan. Jadi phishing yang dia sangat mengenal banget usernya. Jadi kalau misalnya Mas dari sebuah instansi, dia mempelajari kebiasaan-kebiasaan Mas tuh kan. Jadi yang disasar orang-orang tertentu yang kita sudah pelajari, makanya kita sebut spear ya. Spear phishing dia ini nih adalah user target kita. Kita pelajari dia, kita lihat titik lemahnya dia, atau dia kayaknya nggak pernah aware nih kalau ngeklik link yang udah disingkat. Kan penggunaan kayak bit.ly gitu kan udah banyak nih di organisasi kita. Dan bahkan kadang bit.ly itu kan bisa dirubah namanya bit.ly / itu belakangnya misalnya apa nih nama organisasi. Kalau kita nggak aware, kita nggak ngelihat nama sendernya, asal klik-klik aja, data di dalam perangkat kita juga akan diambil kan? Iya, kita jadi diarahkan ke situs yang pernah lihat nggak Mas? Kalau di email kita suka muncul akun Anda telah diretas. Segera ubah password Anda. Nah, kita sudah masukin password yang lama, password yang baru, padahal itu phishing. Nah, jadi menciptakan ketakutan agar kita tidak berpikir rasional sehingga kita terjebak dalam phishing tadi, Mas. Jadi karena itu mereka merasa takut. Takut rahasianya kebongkar kali ya, Mas. Iya. Padahal dengan cara itu malah buka sendiri ya. Padahal karena dia takut rahasianya kebongkar, ternyata dia malah itu jadi titik lemahnya dia. Sehingga dia membuka pintu masuk bagi serangan tadi ya dengan menggunakan phishing. Emosi Mas, jadi ada yang menciptakan ketakutan, yang kedua menciptakan harapan. Jadi misalnya kesempatan buat Anda tinggal 24 jam lagi. Segera klik link ini dan isi kredensial Anda agar Anda mendapatkan hadiah yang dimaksud. Jadi ketika orang terlalu euforia, atau terlalu senang, atau terlalu sedih, maka dia tidak bisa berpikir logis, klik, wah bentuknya mirip nih kayak biasa aku datengin, di input passwordnya, nah diambillah password dia. Jadi yang bisa kita saranin sih buat teman-teman untuk sampai sini dulu ya. Itu intinya sih jangan pernah menaruh informasi pribadi dan rahasia di situs dengan yang protokol HTTP. Kenapa tuh Mas? Karena HTTP itu nggak ada enkripsinya. Jadi pastikan kalau kita mengunjungi sebuah web app yang dimana kita mau data informasi rahasia, pastikan HTTPS tanpa dicoret ya.
Ingat tuh, kenapa? Karena transkripsi. Enkripsi itu artinya apa? Pesan-pesan kita itu disamarkan, diacak, dibuat sebuah sandi. Nah, kalau misalnya kita tidak menggunakan HTTPS, dengan menggunakan teknologi semacam kayak Wireshark gitu ya, setiap paket data dianalisa, itu bisa kelihatan isinya telanjang, username-nya apa, password-nya apa, isinya apa, tuh bisa semua dilihat, Mas. Nah, oke. Mungkin teman-teman jadi pertanyaan juga nih, barusan dengar ada kata shark atau hiu gitu kan, wire. Emang apa sih ada hiu berbentuk kabel atau hiu yang pakai kabel buat nyalain? Enggak ya. Jadi itu sebenarnya adalah beberapa aplikasi yang biasa digunakan untuk penetration testing. Penetration testing itu adalah cara yang biasa digunakan untuk ethical hacker untuk menilai seberapa kuat keamanan sistem informasi di sebuah tempat. Gak cuma Wireshark, teman-teman juga nanti kalau main ke Kali Linux barangkali atau coba browsing di internet akan menemukan banyak sekali aplikasi. Selain Wireshark, nanti ada Nmap misalnya, atau Metasploit atau Zap. Ini adalah beberapa aplikasi yang digunakan oleh pentester ya. Insya Allah sih penggunanya orang-orang baik sih. Selama dia tujuannya adalah untuk menguji keamanan, tingkat keamanan. Untuk diperkuat ya Mas ya. Nah, kita belum nyampe ke VPN nih Mas. Kalau yang masih pakai jaringan internet kan, ya oke deh. Jaringan internet itu masih rentan. Makanya kita sangat perlu menerapkan MFA. Gimana dengan yang jaringannya sudah intranet Mas? Atau yang sudah menggunakan VPN untuk mengakses? Ya, jadi VPN itu penting untuk menjaga IP publik kita. Jadi salah satu pintu masuk dari hacker itu adalah IP publik. Begitu IP publik ketahuan nih Mas, dia akan mencoba untuk men-scan IP tersebut untuk mencari port mana, port ibaratnya kayak pintunya Mas, pintu mana yang bisa dimasukin ke dalam device si user tersebut. Jadi makanya pertahanan paling pertama adalah kalau kita punya rumah nih, alamatnya rahasiain. Itulah gunanya VPN. Karena VPN itu akan membuat alamat kita itu tadinya dari A misalnya, lari dulu ke server B, server C, server D, sehingga nanti si ujungnya hacker buat nyari alamat yang sebenarnya itu dia nggak semudah itu. Oke. Gunanya VPN. Tapi buat masuk ke VPN juga sebenarnya ada yang menerapkan pakai SSO juga Mas ya. Ada yang pakai password lagi. Nah, ya kan pada akhirnya kembali lagi. Di sini faktor terlemah sekaligus terkuatnya adalah balik lagi ke human centered security. Manusia yang lagi habitnya manusia tadi. Makanya saran-sarannya yang pertama adalah tadi kan jangan naruh informasi di situs yang HTTP. Terus waspada dengan social engineering. Oke, berarti informasi pribadi terhadap kita siapapun yang bertanya, bahkan even teman sebelah kita nih, atau otoritas pun. Ya, atau setingkat otoritas yang berwenang mungkin kita harus mengkaji ulang, memikirkan ulang, untuk menjaga privasi kita ya, menjaga kita dari social engineering. Nah, satu lagi Mas. Sebenarnya kita kan udah ngomongin tadi nih, faktor terlemah dan terkuat itu adalah di human sendiri. Saya masih sering lihat nih di beberapa tempat ada kebiasaan-kebiasaan yang sebenarnya berbahaya. Emang enak sih kayak berbagi username sama password. Contoh paling gampang nih, pakai sticky notes gitu kan. Ini usernameku, ini passwordku, tempelin di layar, ceplek. Username passwordku tinggalin di meja, ceplek. Nah Mas, boleh nggak Mas kasih nasihat dikit dong buat teman-teman kita terkait hal itu Mas? Jadi ingat sekali lagi teman-teman, secanggih apapun sistem kita, semua akan balik kepada kebiasaan kita. Nah, jadi artinya apa? Artinya memang benar selalu ada trade off Mas. Jadi kayak tadi itu sebenarnya trade off tuh Mas antara security keamanan dengan usability atau kemudahan. Nah, teman-teman yang tadi naruh sticky note di laptop itu mungkin untuk mempermudah dia lupa nih passwordnya apa ya, taruh tempel lah biar nggak lupa. Artinya apa? Usable, berguna, memudahkan, tapi security turun. Sama kayak tadi Mas bilang soal SSO. SSO memudahkan, jadi memudahkan biar nggak lupa password aplikasi yang lain, satu password aja. Tapi security turun. Kenapa? Begitu masuk SSO dia bisa buka semua aplikasi. Nah makanya kita harus mencari yang balance, dan artinya kita harus ingat bahwa kebiasaan kita tuh harus selalu kita tingkatkan. Jadi kalau lihat ada email yang aneh-aneh, baik-baik diperhatikan, segala macam gitu Mas. Berarti intinya menambah lapisan keamanan itu adalah suatu hal yang baik, dan memang kita harus tingkatkan ya. Kita harus selalu meningkatkan lapisan keamanan di device kita, mobile ataupun enggak.
dalam kita mengakses akun kita, baik untuk itu keperluan pribadi ataupun kepentingan organisasi, oke? Betul. Karena lagi, sorry, aku lupa. iya, apa? Contoh nih, yang paling sering juga orang lupa nih ya, mengganti password default, Mas. Router deh, paling gampang router kita nih di rumah. Gimana tuh? Biasanya kan passwordnya itu username-nya buat router nih ya, admin, passwordnya admin 123. Nah itu kalau lupa diganti, Mas, kira-kira gampang banget dong nge-breach passwordnya. Hal sederhana tuh, habitnya tuh, artinya setiap ada device baru kita ubah passwordnya sesuai dengan password yang lebih kuat, gitu Mas. Terusin lagi Mas. Oke, tapi passwordnya jangan lupa, kita kan selalu diminta untuk menggabungkan antara huruf kecil, besar, terus menggunakan angka dan karakter spesial, oke? Itu bagus. Itu adalah suatu bentuk peningkatan level keamanan. Biar hacker, mungkin ketika dia mau meng-crack, mau menjebol password kita, mereka akan makin susah, makin lama, dan harapannya adalah mereka kehilangan motivasi. Betul. Ya nggak? Betul. Karena apa? Usaha yang mereka lakukan nggak sebanding dengan manfaatnya. Nah, dengan manfaat yang akan dia peroleh ketika dia berhasil. Kalau mereka dia harus menjalankan brute force misalnya selama ratusan jam gitu, tapi hanya untuk sekedar mengetahui informasi yang informasi materialnya nggak terlalu material lah. Iya, kayak informasi dia punya sepeda BMX di mana gitu. Tapi kan orang juga motivasinya akan hilang juga. Ya kan si cracker-nya. Kalau ngomongin soal multi-factor ini sebenarnya banyak sih yang akan kita bahas karena bentuk-bentuk multi-factor authentication itu kan nggak cuma yang baru aja diterapin di beberapa tempat ya. Kayak penggunaan Google Authenticator gitu kan. Biometrik itu salah satunya. Nah, mudah-mudahan apa yang menjadi niat baik dari pemerintah dan juga DPR untuk segera mengesahkan RUU PDP yang juga diimbangi dengan jalannya penerapan multi-factor authentication baik di instansi pemerintah, di lembaga ataupun kementerian dan juga di swasta, di pihak swasta. Ini bisa menjadi dua langkah yang berjalan beriringan yang bisa menambahkan rasa aman bagi kita sebagai usernya, oke? Dan juga payung hukumnya juga ada ya. Iya, kita sudah dilindungi payung hukum, privacy kita diamankan, nggak bisa digunakan seenaknya, dan kita dari diri kita pribadi juga bisa melindungi data kita dari serangan. Karena serangan yang terjadi setiap harinya itu luar biasa gede, teman-teman. Mungkin saat ini ada orang di luar sana yang sedang berusaha membobol, menggali informasi kita, mengumpulkan informasi kita dari keluarga kita, tanggal lahir kita, digunakan untuk mencoba berbagai cara yang akhirnya bisa membobol akun-akun yang kita miliki di berbagai platform gitu ya. Iya, betul. Jadi gitu aja kali Mas ya untuk malam ini. Sekarang itu aja ya. Kita mau cerita multifaktor sambil mengikuti perkembangan. Mudah-mudahan apa yang baru aja belum lama ini diterapkan di beberapa organisasi terkait penerapan Google Authenticator digabungkan dengan single sign on tadi, mudah-mudahan itu bisa menjadi satu langkah awal yang sangat baik untuk perkembangan keamanan untuk perkembangan penambahan lapisan keamanan dan menambahkan rasa aman bagi para usernya gitu. Baik. Oke, terima kasih banyak Mas Bagas atas insight-nya, ilmunya. Sama-sama. Dan see you next time, GoTech viewers. Sampai jumpa dan sampai ketemu lagi. Jangan lupa ini hanya sekedar gosip. Kalau ada yang salah, kami mohon maaf. Jangan percaya gitu aja. Cek dulu benar. Dah, goodbye.